Ya, kita sekarang bahas hukum jaminan. Nah, hukum jaminan ini di Indonesia sama dengan di negara-negara lain, ada 4 lembaga jaminan, ya. Ada hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai. Tentu saja namanya berbeda-beda, ya. Istilah yang digunakan berbeda-beda. Aturan hukumnya pun sudah pasti berbeda, ya. Undang-undang hak tanggungan Indonesia ya pasti ada perbedaannya dengan undang-undang hak tanggungan di negara-negara lain. Nanti akan kita bahas sekilas mengapa kita ini sangat penting ya untuk mengetahui atau paling tidak mengenal sedikit tentang hukum jaminan. Karena hukum jaminan ini tidak hanya akan berlaku di Indonesia saja, tapi bisa jadi bersinggungan dengan negara lain. Gitu. Nanti akan kita pelajari. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di negara-negara common law, hukum jaminan dikenal sebagai security of law. Dalam bahasa Belanda, zekerheidsrechten. Ya. Jadi sama juga ya, di negara-negara common law juga ada hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai. Fidusia ini fiduciary dalam bahasa mereka. Hak tanggungan land law, ya, land law, hukum tanah. Nah, kenapa di negara-negara common law ini istilahnya security of law? Sedangkan kalau di Indonesia security itu mempunyai arti keamanan, ya. Kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris, ya, security adalah keamanan, dan kita biasa memakai istilah security itu untuk satpam gitu ya. Nah, ini kan sangat berbeda dengan apa yang dimaksud security di negara-negara common law. Mengapa demikian? Sebab memang kalau diterjemahkan itu security of law itu hukum keamanan gitu. Apa maksudnya gitu ya? Jadi hukum keamanan ini memang hukum jaminan memang dibuat untuk menimbulkan rasa aman. Rasa aman untuk siapa? Untuk para pihak. Untuk para pihak yang berposisi sebagai kreditur dan debitur. Nah, jadi subjek hukum jaminan itu sudah pasti kreditur dan debitur. Maka sudah pasti juga hukum jaminan ini merupakan perbuatan hukum antar para pihak, yaitu kreditur dan debitur, yang objek hutang piutangnya berupa jaminan. Jadi perjanjian pokoknya adalah hutang piutang, perjanjian tambahannya adalah jaminan. Sebelum UTS kita sudah belajar ya tentang hukum perjanjian, gitu. Kita sudah belajar tentang hukum perjanjian, termasuk sekilas tentang hukum perhutangan, gitu. Jadi hutang ini memang kalau dalam hukum jaminan itu kita bicara soal hutang. Kalau sudah membahas tentang hutang, sudah pasti yang dibahas adalah kreditur dan debitur serta objek hutangnya. Ya. Nah, apa maksudnya menimbulkan rasa aman untuk kreditur dan debitur? Dalam hukum jaminan, rasa aman ini ditimbulkan oleh aturan-aturan hukum dalam pengaturan benda jaminan itu supaya kreditur itu merasa aman,
Ya, pertama, rasa aman untuk kreditur. Bahwa debitur pasti menepati janjinya untuk membayar hutang. Gitu ya, dia merasa aman. Debitur akan membayar hutang. Kenapa? Karena ada benda berharga debitur yang dalam penguasaan kreditur. Gitu. Kreditur juga merasa aman apabila debitur ternyata tidak membayar hutangnya. Nah, tidak membayar hutang ini bisa terjadi karena tidak mampu membayar hutang, bisa terjadi karena tidak mau membayar hutang. Nah, apapun itu adalah one prestasi ya. Kita sudah bahas ya one prestasi sebelum UTS. Nah, bagaimana kalau debiturnya tidak membayar hutang?